SM Store, amanah dalam muamalah. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tidak satupun dari manusia yang hidup di dunia ini melainkan menginginkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang terus-menerus. Akan tetapi, tak sedikit dari mereka yang mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan. Keadaannya seperti ucapan yang diucapkan oleh penyair Arab: tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau mengharapkan kesuksesan dan kebahagiaan, walam tasluk masalikaha, sedangkan engkau tidak menempuh jalannya. Fa inna safinata lam tajri 'ala al-yabasi,
Sesungguhnya kapal-kapal itu tidak akan berlayar di atas darat. Ibadallah, sebagian manusia menilai dan menganggap bahwa tahta adalah sumber kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Sebagian mereka ada pula yang menganggap harta yang berlimpah ruah adalah sebagai sumber kesuksesan dan kebahagiaan. Dan di antara mereka ada yang menganggap bahwa popularitas, ketenaran, dan ketokohanlah yang menjadi sumber kebahagiaan dan kesuksesan. Barang siapa yang menjadikan itu semuanya sebagai standarisasi kesuksesan dan sumber kebahagiaan yang hakiki, maka sungguh akhir daripada perjalanan Fir'aun sebaik-baik teguran dari Allah Jalla wa'ala untuk mereka yang menganggap tahta sebagai sumber kebahagiaan dan standarisasi kesuksesan. Ujung dari perjalanan Haman dan yang semisal dengannya adalah sebaik-baik pelajaran dan teguran dari Allah Rabbul Alamin untuk siapa saja yang menjadikan harta yang berlimpah ruah sebagai standarisasi kesuksesan dan sumber kebahagiaan. Sebagaimana akhir dari perjalanan Qarun dan orang-orang yang kaya sepertinya namun berpaling dari agama Allah Jalla wa'ala sebaik-baik teguran bagi siapa saja yang menjadikan harta sebagai standarisasi kesuksesan dan sumber kebahagiaan. Sedangkan untuk mereka yang menjadikan popularitas, ketokohan atau nama baik sebagai standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan, maka sungguh ujung daripada perjalanan Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang yang semisal mereka sebaik-baik teguran dari Allah Jalla wa'ala untuknya. Lantas apa sumber kesuksesan dan standarisasi kebahagiaan buat kita umat Islam? Mari kita simak firman Allah Jalla wa'ala berikut ini yang tertera pada surat An-Nahl ayat 97. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ." Barang siapa yang melakukan amal saleh, dia lelaki ataukah wanita, dengan syarat bahwa mukmin, dia memiliki iman yang benar, memiliki akidah yang lurus, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, maka sungguh benar-benar kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah di dunia ini, kehidupan yang indah di alam barzakh, di alam kubur, dan kehidupan yang indah pada hari kiamat kelak di dalam surganya. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan sungguh kami akan memberikannya pahala yang berlipat ganda, balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ibadallah, ayat ini menerangkan kepada kita standarisasi kesuksesan dan sumber kebahagiaan yang hakiki. Rupanya yang menjadi sumber kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki adalah iman dan amal saleh. Sekilas ketika kita mendengar kata iman dan amal saleh, seakan-akan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan itu sangat mudah dan simpel. Tetapi apabila kita benar-benar memahami makna iman yang sebenarnya dan memahami apa itu amal saleh, maka kita akan tahu, kita akan sadar bahwa untuk meraih predikat tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Seandainya bukan karena taufik dari Allah dan sebab perjuangan seseorang dengan keikhlasan, maka tentu dia tidak akan memperoleh dan mendapatkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menerangkan bahwa siapa saja yang memiliki iman, akidah yang benar, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, iman dia kepada Allah iman yang benar, iman dia kepada para malaikat iman yang benar, iman dia kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab yang diturunkan, dan iman dia kepada takdir adalah iman yang benar.
Kemudian wa amila salihan. Amila salihan, dia memiliki amalan yang saleh. Dan suatu amalan tidaklah dikatakan saleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahud-din, beribadahlah engkau kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama mereka untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhillah. Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut ikhlas, mata-mata mengharapkan wajah Allah. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa'ala berfirman, Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang ia riya di dalamnya, menyekutukan aku dengan seseorang di dalamnya, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia dan amalannya. Ibadah yang banyak dan besar, apabila tidak ikhlas, tidak dibangun di atas keikhlasan, hanya menjadi debu yang berterbangan pada hari kiamat kelak. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, kami kumpulkan amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Faj'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan karena tidak adanya keikhlasan di dalamnya. Ibadah Allah, ibadah yang tidak dibangun di atas keikhlasan, sebanyak dan sebesar apapun akan menjadi sia-sia. Bahkan bukan sekedar sia-sia, justru akan menjadi sebab pelakunya menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna awalan nasi tusa'iru bihimun naru yawmal qiyamati thalathatun. Manusia yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka, ada 3 golongan. Yang pertama adalah mereka yang mati syahid di medan jihad. Yang kedua adalah seorang ulama yang dahulunya siang dan malam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Siang dan malam dia membaca dan mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah seorang yang dermawan, yang selalu berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Tetapi karena riya, mereka melakukannya untuk mendapatkan pujian di sisi manusia, walaupun mereka juga bertujuan kepada Allah, tetapi ada riya di dalamnya. Maka amalan-amalan yang begitu besar tersebut, amalan-amalan yang amat mulia tersebut, yang semestinya dia mendapatkan syurga Firdaus di sisi Allah dengan melakukannya, justru dia menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka karena riya ketika melakukannya. Dan masalah hati bukan masalah kecil, jemaah. Untuk memiliki hati yang ikhlas bukanlah sesuatu yang mudah. Mungkin mudah bagi seorang khatib mengingatkan manusia untuk selalu ikhlas, tetapi belum tentu di saat dia sedang berkhutbah dia dalam keadaan ikhlas. Itulah masalah hati. Sekaliber Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Yahya bin Ma'in, seorang ulama di masa Imam Syafi'i, sekaliber beliau saja mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Sungguh aku belum pernah meluruskan sesuatu yang lebih sulit untuk aku luruskan daripada niatku. Dari situ kita mengetahui kenapa doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik menjadi doa yang paling sering Nabi kita SAW panjatkan kepada Allah. Dan dari situ kita mengetahui kenapa Allah menjadikan kriteria mereka orang-orang yang rasikhuna fil ilm,
Di halaman pertama dari surat Ali Imran adalah mereka yang selalu meminta kepada Allah untuk diluruskan hatinya di jalannya. Mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Syarat yang kedua, dari syarat suatu amalan itu diterima dan dikatakan saleh adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tiada perintah kami atasnya, jenis ibadah yang ia lakukan tidak dibangun di atas dalil, sebabnya, caranya, nominalitasnya, waktu atau tempatnya, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Amalan yang banyak dan besar, walaupun ikhlas ketika seorang melakukannya, tetapi apabila tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, akan menjadi sia-sia dan tertolak di sisi Allah karena sabda Nabi di atas tadi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ja'a thalathatu nafarin ila buyut azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada 3 orang laki-laki mendatangi beberapa rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalu an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru anha faka'annahum taqalluha. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi sehari-hari. Tetapi setelah mereka diberitahukan tentang ibadah Nabi sehari-hari, seakan-akan mereka menganggapnya masih sedikit. Tetapi mereka mengatakan, Nabi kan sudah jadi Nabi, beliau Rasul, dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah yang telah berlalu dan yang akan datang. Adapun kita belum ada jaminannya, maka ibadah kita harus melebihi ibadah Nabi. Ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi. Karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita belum mendapatkan jaminan ampunan. Maka ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi. Ucap 3 orang ini. Maka salah satu dari 3 orang ini menyatakan, amma ana fa usalli al-laila wa la a'ud. Kalau demikian, aku akan selalu salat di malam hari dan tidak akan menggunakan malam hari untuk tidur. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumu ad-dahr wa la ufṭir. Aku akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Dan yang ketiga menyatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku, maka aku akan hidup menjomblo single sampai mati, tidak akan menikahi wanita agar bisa fokus beribadah. Niat yang bagus dengan tujuan yang bagus, ingin melakukan ibadah-ibadah yang asalnya sudah dianjurkan dalam agama. Tetapi lihat apa sikap Nabi kepada mereka tatkala ibadah-ibadah yang ingin mereka kerjakan tersebut tidak ada tuntunan dengan cara yang menyelisihi dari tuntunan Nabi SAW dan melebihi sunnah beliau. Maka Nabi menyatakan, inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, dan aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian. Sah bagi Nabi untuk mengucapkan ucapan yang seperti ini, karena beliau Nabi dan Rasul. Berbeda dengan kita. Setinggi apapun ilmu kita dan sebanyak apapun amalan saleh yang kita lakukan, kita tidak berhak berkata demikian, karena kita tidak tahu bagaimana posisi kita di sisi Allah Jalla wa'ala yang sesungguhnya. Nabi mengatakan, aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, dan aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian. Tetapi aku menikahi wanita, dan aku tidak berpuasa sepanjang tahun setiap hari. Sebagian hari aku berpuasa dan sebagian hari yang lainnya aku berbuka. Wa ana usalli al-laila wa arqud. Demikian pula dengan salat malam. Aku tidak melakukan salat semalam penuh. Di sebagian malam aku salat dan sebagian waktu malam lainnya aku tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ibadah Allah. Kembali lagi kepada ayat di atas. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan pernah bahagia, tidak di dunia, tidak di alam barzakh, dan tidak di hari kiamat, kecuali dia memiliki 2 predikat ini, iman dan amal saleh. Dan seseorang tidak akan mungkin
memahami dan mengetahui iman yang benar, kecuali imannya itu dibangun pemahaman mereka yang telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, terkait rukun-rukun iman. Dan yang kedua adalah dia melakukan amal saleh. Dan seseorang tidak mungkin bisa melakukan amal saleh setelah keikhlasan kecuali dengan bimbingan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama seseorang akan mengetahui suatu ibadah itu telah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ataukah belum. Ibadallah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas samii'ul 'alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ibadallah, apabila kita telah mengetahui dan menyadari bahwa sumber kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki adalah iman, adalah amal saleh, adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Maka ketahuilah, waktu yang kita miliki untuk meraih sumber kesuksesan tersebut sangatlah sedikit dan sangatlah pendek. Waktu yang kita miliki untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak, kalau boleh dikalkulasikan, boleh dikatakan tidak lebih dari 1,5 jam. Waktu yang kita miliki untuk meraih itu semuanya tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, karena Nabi SAW bersabda, Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilan man jawaza dhalik. Umur mayoritas umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun. Dan amat sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Sedangkan Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di hari kiamat di sisi Rabbmu panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Kalaulah kita ambil satu hari yang notabene-nya 12 jam. Dan seandainya kita punya umur 60 hingga 70 tahun, sedangkan satu hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun, maka umur 60 hingga 70 tahun kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Ini jika kita bandingkan dengan satu hari yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bagaimana dengan hari-hari lainnya yang Allah katakan khamsina alfa sanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun kita di dunia ini boleh dikatakan tidak lebih dari 1 menit waktu akhirat. Maka waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk meraih sumber kebahagiaan di dunia akhirat dan di alam barzakh, untuk membebaskan diri kita dari neraka dan meraih surganya, itu tidak lebih dari 1,5 jam. Kita sadari ataukah tidak? Kita mau peduli ataukah tidak, kita tetap tidak akan memiliki kesempatan yang lebih dari itu. Dan kita sekarang sedang berjalan menuju itu semuanya. Perjalanan kita akan berakhir dengan nikmat di alam barzakh atau azab di dalamnya. Dan tempat kita akan berujung dengan surga atau neraka. Kita inginkan ataukah tidak? Karena Nabi SAW bersabda, kullun nas yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Seluruh manusia yang di dunia ini, mereka semua yang sedang berjalan, sedang berjuang. Ada yang berjuang untuk membebaskan dirinya dari neraka,
dan ada yang berjuang untuk melemparkan dirinya ke dalam neraka. Kita sadari ataukah tidak? Kita inginkan ataukah kita enggan? Semua yang telah kita lakukan semenjak kita berumur baligh hingga hari ini, dari semenjak kita bangun dari tidur hingga tidur kembali, semua itu adalah bentuk perjuangan dari kita untuk meraih surga Allah dan selamat dari nerakanya, atau sebagai sebuah perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Kita sadari ataukah tidak? Ibadallah, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min 'adzabin nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.